warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dikabarkan kemarin hari Rabu, bahwa hari Kamis ini kita kedatangan tamu, ya, guru saya dari Oslo, ya, Solo. Oslo, Norwegia. Jauh banget. Jauh banget. Habib Noval, subhanallah, beliau adalah murid kesayangan sekaligus juga mantunya dari Habib Anis. Alhamdulillah, subhanallah, mudah-mudahan Allah merahmati Habib Anis dan zuriatnya, guru-gurunya, keluarga-keluarga, insyaallah. Hari ini dengan wasilah Antv, subhanallah, kita bertemu dengan salah satu zuriatnya dari Habib Anis, subhanallah. Habib Noval, kita lagi membahas surah Al-Fat. Ya, sebentar sebelum berangkat ke Habib Noval, saya perlu menjelaskan satu hal, pemirsa. Kembali kemarin kita belajar bahwa Allah memakai kemudian fi'il madhi, kuntum, ya, maksudnya yang berbentuk past tense, ya. Kemudian fataha, fatahna, ya. Surah Al-Fat ini atau surah ke-48 ini turun sebelum Fathul Makkah. Sebelum Fathul Makkah. Artinya apa? Artinya Allah sudah menstempel kemenangan itu sendiri buat kaum muslimin. Ya, sebelum kemudian jauh-jauh penaklukan kota Mekah. Bahkan menurut sebagian mufassir dan para sahabat sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya Mekah sudah ditaklukkan dengan perjanjian Hudaybiyah itu sendiri. Subhanallah. Insyaallah kita akan terus mengorek, ya, yang berkaitan dengan surah Al-Fat yang luar biasa ini sekarang bersama Habib Noval. Fadhil ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sebuah kemuliaan dapat bertemu dengan sahabat saya dan sekaligus guru saya. Iya. Jadi beliau ini guru saya, bukan saya yang gurunya. Alhamdulillah. Kembali tingginya tinggian dia kan. Alhamdulillah kasih kesempatan untuk berbagi. Sedikit yang ingin saya sampaikan, satu hal tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Fat ini banyak dibahas kemuliaan Rasulullah. Di antaranya tentang Sulh Hudaybiyah yang menjadi salah satu sebab turunnya ayat dari Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Nah, dikatakan di situ ketika Sulh Hudaybiyah, Rasulullah SAW berangkat bersama para sahabat. Para sahabat besar semuanya berangkat untuk ke Mekah. Tapi tidak diizinkan untuk masuk kota Mekah. Apa yang beliau SAW lakukan? Apakah beliau memaksakan diri dengan sahabat yang berani mati, sahabat yang rela berkorban, sahabat yang tidak takut apapun? Beliau tinggal komandokan serbu, maka hancurlah itu orang-orang yang ada di Mekah. Kota Mekah akan beliau duduki. Tapi beliau tidak suka menggunakan kekerasan. Selalu beliau SAW menggunakan cara-cara yang rahmat, cara-cara yang penuh kasih sayang. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah yang di muka bumi, maka semua yang di langit akan menyayangi kalian. Malaikat, apapun makhluk Allah yang di langit, semuanya akan menyayangi kalian semua. Rasul juga bersabda SAW, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Inilah yang menjadi prinsip dasar Islam. Nabi SAW sendiri, beliau dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Wujud kasih sayangnya Allah bagi alam semesta adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasannya Allah itu Maha menyayangi. Allah mengatakan, wasi'at rahmati kullasyai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah pun mengawali Al-Qur'an yang 30 juz itu Allah awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan di situ dua nama yang akar katanya adalah rahmah dicantumkan oleh Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berasal dari satu akar kata yaitu rahmah. Rasulnya pun SAW sebagai rahmah. Dalam Sulh Hudaybiyah inilah kita melihat kasih sayang yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu sangat aneh kalau kita seorang muslim, kita tidak mengedepankan kasih sayang dalam segala hal. Inilah contohnya. Rasul SAW dengan para sahabat dengan jumlah yang besar, kekuatan yang luar biasa, ingin beribadah di Mekah dihalangi. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau mengatakan, ini demi Allah, ini untuk Allah, ayo kita maju, kalau kita mati masuk surga? Apakah seperti itu yang disampaikan Nabi SAW? Tidak demikian.
selagi masih ada jalan yang bisa ditempuh, bisa membawa kemaslahatan untuk umat manusia, Rasul akan pilih itu. Hadirin para pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Rasul kemudian duduk menemui utusan demi utusan, satu demi satu, sampai terdapat satu kesepakatan, Rasul tahun ini nggak boleh ke Mekah, tahun depan boleh ke Mekah. Saat itulah Rasul SAW memerintahkan sahabat untuk menulis nota kesepakatannya. Untuk menulis. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan, Rasul memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, memerintahkan beliau, uktubus syarat bainana. Tulislah perjanjian di antara kita dengan orang-orang musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadza ma qadha alaihi Muhammadur Rasulullah SAW. Inilah ketentuan yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Saat Rasul memerintahkan menulis seperti itu dan sudah ditulis seperti itu, orang-orang musyrik tidak terima. Jangan. Faqala lahul musyrikun, "Lau na'lamu annaka Rasulullah taba'naka." Kalau kami itu yakin, kami paham, kami tahu kamu Rasulnya Allah, utusannya Allah, pasti kami akan ikut denganmu. Karena kami nggak yakin, kami nggak percaya, kami nggak ikut. Jadi tolong dihapus tuh, kata Rasulullah. Jadi orang-orang musyrik nggak mau. Mereka nggak mau menerima kalimat tersebut, sangat kritis. Lau na'lamu annaka Rasulullah taba'nak. Andai kata kami tahu engkau adalah Rasulullah SAW, pasti kami akan mengikuti engkau. Saat itulah Rasulullah berkata, udah kalau begitu hapus tuh kata Rasulullah, hapus kata Rasulullah. Padahal beliau ini Rasul yang terbaik, Rasul yang mulia. Beliau mau mendengarkan pendapat orang-orang musyrik demi terciptanya sebuah kedamaian, demi terciptanya sebuah kemaslahatan yang jauh lebih besar. Saat itu Rasul berkata kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, hapus. Maka apa yang terjadi? Menarik. Sayyidina Ali mengatakan, saya nggak mau ya Rasulullah. Saya nggak mau menghapus. Karena saya yakin kau Rasulullah. Beda dengan orang musyrik. Orang musyrik nggak yakin. Kalau saya yakin, saya nggak mau menghapus. Saya nulis Muhammad Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Dan Rasulullah saat itu sudah ada Imam Ali ya. Sudah ada. Dan ada Umar. Ada. Nggak mungkin dia balik kanan ya harusnya. Ada. Karena udah punya dua orang ya. Baik, Bib, kita tahan dulu. Kita tahan dulu pemirsa. Ya, salah satu kemudian hikmah dari Hudaybiyah ini adalah Rasulullah pintar sekali, elegan banget. Karena dengan adanya perjanjian ini, sesungguhnya eksistensi Rasulullah dengan para sahabatnya diakui secara formal legal, secara legal formal. Subhanallah. Dan kemana-mana pemirsa, mumpung ada guru kita ini. Kalau perlu nih sampai Jumat jangan pulang dulu. Kemis Jumat besok, oke? Terima kasih pemirsa. Jangan kemana-mana, kita segmen 2 sebentar lagi. Alhamdulillah, menarik sekali penjelasan kalau dibawakan sama orang alim ya. Habib Naufal ini subhanallah membawa kitab aslinya di dalam laptop beliau. Dan Masya Allah Bib, ini mudah-mudahan antum bisa nerjemahin dan nulis, kemudian kita naikin ke web kita santritafis.com biar teman-teman bisa mengakses langsung juga dari kitab aslinya. Padahal terusinan tadi. Ya. Jadi sangat menarik ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang merupakan sahabat yang sangat cinta kepada Rasul SAW diperintahkan oleh Rasul hapus kalimat Rasulullah, hapus kata-kata Rasul Allah, utusan Allah, hapus. Karena orang musyrik nggak sepakat. Sayyidina Ali menolak, nggak mau. Beliau nggak mau. Nggak, saya yakin engkau Rasulullah, maka nggak mungkin saya menghapus. Betapa bijaksananya Rasulullah SAW, beliau tidak marah kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau menghargai juga keyakinan sahabat ini, imannya sahabat, cintanya sahabat, beliau hargai. Makanya beliau tidak mengatakan, wahai Ali kamu nggak benar nurut sama saya. Enggak. Beliau nanya, tunjukkan kepadaku di mana tulisan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nabi yang ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulisnya Rasulullah SAW ini bukan sebuah kelemahan. Jangan kita pandang sebagai kelemahan. Beda masa, beda zaman. Di zaman Nabi SAW, justru orang yang suka menulis dan orang yang bisa menulis, orang yang bisa membaca, derajatnya lebih rendah. Kenapa? Karena orang tersebut orang-orang yang bergantung dengan alat, dengan tulisan, dengan kertas. Daya hafalnya lemah, daya ingatnya lemah. Lain halnya dengan orang-orang di zaman itu. Mereka mengutamakan daya hafalnya. Sekali dengar mereka hafal. Nah, apa yang terjadi? Rasulullah menanyakan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, mana tulisan Rasulullah? Maka Sayyidina Ali menunjukkan, ini ya Rasulullah,
Dengan tangan beliau yang mulia sendiri, beliau menghapus kata Rasulullah SAW. Untuk apa? Demi terciptanya perdamaian dan kedamaian. Inilah jiwa besar seorang pemimpin. Inilah jiwa besar yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Bukan mengandalkan emosi, bukan mengandalkan kekuatan. Beliau yang memiliki kekuatan luar biasa. Beliau yang paling bertakwa. Beliau yang paling hebat. Beliau tidak mengatakan, ayo maju. Tidak peduli apa yang terjadi. Tidak demikian. Selama jalan itu masih ada untuk perdamaian, itu yang beliau tempuh. Karena itu dalam sebuah hadis, beliau menyatakan yang maknanya, janganlah kalian bercita-cita pengen ketemu musuh. Demikian kiranya sedikit tentang Sulh Hudaybiyah. Jadi karena itu dihapus, Allah SWT memberi kemuliaan. Nah, ayat itu menjadi ayat penutup surat Al-Fatih. Masya Allah. Kita lihat, subhanallah. Betapa Allah kemudian menghargai. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita lihat pemirsa, ketika dihapus, Allah sendiri yang kemudian menuliskan di dalam Al-Quranul Karim. Lihat pemirsa, ayatnya saya beritahukan kepada saudara semua. Muhammadur Rasulullah. Allah menyebut nama kekasih Muhammad Rasulullah ditulis. Dan ini menjadi ayat penutup. Menjadi ayat penutup ayat 29. Bagaimana kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Imam Ali menolak, tapi rupanya Allah tetap tidak menolak. Rupanya Allah tetap tidak mau Muhammad itu dihapus. Memang sifatnya Rasulullah SAW itu, beliau selalu merendah. Beliau selalu merendah. Dan sedangkan Rasul sudah mengatakan, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Inilah semua Allah ditulis langsung di Al-Quran. Bukan di surat perjanjian antara Muslim dengan non-Muslim, tetapi diabadikan oleh Allah nama beliau di dalam Al-Quran. Pengakuan dari Allah yang mengangkat Muhammadur Rasulullah. Dan bahkan sifat sahabat saat itu yang mengatakan tidak mau untuk menghapus, memang itu ketegasan dari para sahabat, bukan sebagai bentuk penentangan kepada Rasul SAW, tapi karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang yang belum memeluk agama Islam, yang kafir, yang menentang Islam. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Nah, ini sifat-sifat sahabat ini yang sekarang kita rasakan masih kurang pada diri kita ini. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka satu dengan yang lain. Baik, Bib, ini ada foto-foto pemirsa, ya. Ini ada foto seorang polisi dengan anaknya yang sedang bersama Al-Quranul Karim, ya. Dan juga ada foto seorang pengusaha salon, dia tidak bisa baca Al-Quranul Karim, tapi subhanallah dia ikut menghafal. Tidak bisa baca bukan halangan kemudian untuk menghafal. Seperti apa dan siapa ini? Nanti kita akan sama-sama saksikan di segmen 3 setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah, pemirsa, ya Habib kita sudah hadir di hari Kamis ini. Besok hari Jumat, saya masih meminta beliau tetap ada di tengah-tengah kita untuk meneruskan lagi penjelasan tentang surah Al-Fat yang luar biasa. Ini masih belum terus nih, karena di dalam kitab yang beliau baca di dalam laptop ini adalah nanti akan ada akhirnya tuh tulisannya seperti apa gitu kan? Tulisan awal dari perjanjian Hudaybiyah ini tertulisnya apa gitu? Dialognya seperti apa? Insya Allah besok Jumat Habib masih bersama kita. Habib, kita masuk dulu ke O2. Pemirsa, sebagaimana antum tahu, ngapal Quran satu hari satu ayat. Menurut jemaah antum di Solo, Jakarta dan tempat-tempat lain, ini bisa antum seru untuk ikut menghafal Quran. Walau dia nggak bisa baca Quran, walau dia nggak bisa nulis Quran, nah ini ada contohnya. Nah ini dia pemirsa. Ini ada suratnya pemirsa, saya baca suratnya ya. Ini orangnya. Oke, suratnya saya baca. Assalamualaikum, biodata, nama Dewi Susanti, tanggal lahir Semarang, alamat Pasuruan Lor, Jati, Kudus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Antv dan Ustadz YM. Woi, tersanjung nih. Dengan adanya acara ini saya mampu mengubah diri saya yang dulunya jauh dari Allah dan Al-Quran, kini menjadi lebih dekat dengan Allah dan Al-Quran. Usia saya hampir 36 tahun, tapi baru 2 tahun ini saya menyentuh Quran. Dan saya selalu menangis setiap kali membuka Quran. Kenapa lidah ini menjadi kaku? Astagfirullah. Saya lupa dengan huruf Quran. Dari situlah saya selalu ingin belajar dan belajar membaca Al-Quran. Sekali lagi terima kasih dan maaf.
Dewi Susanti. Ini juga ada tulisannya di sini. Nama Dewi Susanti, saya ini pemilik salon Amanda, khusus wanita, alhamdulillah. Dan insya Allah mampu menghafal surah Al-Mulk 90%, yang waktu itu saya rekam lewat handphone saya. Yang berikutnya datang dari, saya kayak Patino Sidin ya. Yang berikutnya datang dari, bagus, bagus. Ini datang dari Rahmatullah dan putrinya Keisha Lira Syifa Maharani. Subhanallah, beliau ini adalah seorang polisi di Polresta Tangerang, ya. Kalau saya lihat di sininya Polresta Tangerang. Subhanallah, ini ada tulisannya. Dia ingin sekali menjadi seorang perwira, tapi dia bilang bukan duit. Bukan duit. Dilihat pemirsa, ya, bukan duit, bukan duit. Insya Allah Al-Quran ini yang akan mengantarkan saya jadi perwira polisi. Amin. Insya Allah kita doakan, bahkan beliau dan teman-temannya bisa jadi Kapolres, Kapolda, ya, yang hafal Quran. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Setidak-tidaknya anak-anaknya polisi lah yang hafal Quran. Sebenarnya cara gampang nyetak polisi hafal Quran gimana? Tahu nggak? Belum tahu. Gimana caranya nyetak seorang polisi jadi hafal Quran? Caranya adalah cetak seorang penghafal Quran jadi polisi. Oh gitu. Atau lewat doa, satu hari satu ayat. Baik pemirsa, kita masuk ayat yang ke-25, ya. Masih ayat 25 tapi baris yang kedua. Baris yang kedua. Perhatikan pemirsa, nih kita a'udzu dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng pemirsa baca. Yang studio baca. Wa basyiril ladzina amanu. Ayo. Wabashiril ladzina amanu Wa 'amilus shalihati وعملوا الصالحات أن لهم jannat. Nah, kemarin kan sampai ini toh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu. Dah segitu dulu. Ustaz, sekarang kan hari ke berapa ya? Sekarang nih ke 26 ya? Mestinya kan doanya 26. Nah tapi 25-nya ini ayatnya panjang, 4 baris, jangan dipaksain. Kalau kita bisa sanggup satu hari 4, tunjukin dong ke Allah your best effort. Bijuhdikum, tunjukin dong ke Allah kesungguhan saudara semua, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jika orang-orang kemudian dia bersungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan jalannya. Kita berdoa, alhamdulillah hari ini ada Habib. Doa kita hari ke-26 ya. Sekarang udah balapan nih. Udah balapan lagi. Doanya masih tertahan ayat 25, tapi doanya udah mulai hari ke-26. Nah, karena di samping saya ada guru saya, Habib Noval, beliau yang kita minta untuk membimbing doa bersama. Jadi Habib 100 hari kita doa bareng. Pemirsa di rumah berdoa, kita di sini ngaminin. Fadal, ada 1 menit tersisa untuk memandu teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, terimalah semua amal soleh kami, jadikan kami penghuni surgamu selama-lamanya tanpa hisab. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni pasangan hidup kami, ampuni anak keturunan kami, jadikan semuanya min ahlil Quran, jadikan semuanya min ahlil Quran, jadikan semuanya min ahlil Quran. Ya Allah, dengan syafaat Al-Quran, selamatkanlah bangsa ini, jadikanlah umat Islam yang dapat menjadi suri teladan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berilah kami kehidupan yang mulia, kehidupan yang barakah, dan akhirilah usia kami kelak dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah Rahman-Rahim, saya juga mengaminkan doa semua pemirsa yang saat ini sedang berdoa. Silakan berdoa pemirsa, silakan berdoa terus berdoa. Ya Allah, apapun jadi doa pemirsa semua.
izinkan saya, Habib, dan para malaikat-malaikat ikut mengaminkan. Senanglah wahai pemirsa, senanglah duhai teman-temanku, senanglah wahai saudara-saudaraku, karena doa saudara semua diaminkan oleh kami dan diaminkan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah menjadi orang yang didengar doanya dan dijadikan orang-orang yang sabar dalam menanti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu besok, Bib, mohon hadir lagi insyaallah untuk episode Jumat besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.